Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Muhammad Lutfi dari kelas 12 bahasa ingin menjelaskan dampak perubahan sosial budaya hedonisme. Kata hedonisme diambil dari bahasa Yunani hedonismos dari akar kata hedon, artinya kesenangan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme muncul pada awal sejarah filsafat sekitar tahun 433 sebelum Masehi. Hedonisme ingin menjawab pertanyaan filsafat, apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia? Hal ini diawali dengan Socrates yang menanyakan tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia. Lalu Aristippus dari Keren menjawab bahwa yang menjadi hal terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Aristippus memaparkan bahwa manusia sejak masa kecilnya selalu mencari kesenangan, dan bila tidak mencapainya, manusia itu akan mencari sesuatu yang lain lagi. Pandangan tentang kesenangan ini kemudian dilanjutkan seorang filsuf Yunani lain bernama Epikuros. Menurutnya, tindakan manusia yang mencari kesenangan adalah kodrat alamiah. Faktor-faktor tersebut bisa muncul dari dalam diri sendiri ataupun dari luar. Faktor internal atau dari dalam diri sendiri merupakan penyebab hedonisme yang paling utama. Setiap manusia sudah pasti memiliki sifat dasar yang ingin memiliki banyak kesenangan dan kebahagiaan, ditambah lagi dengan sifat lain dari manusia, yaitu rasa tidak pernah puas yang mereka miliki. Sifat-sifat inilah yang pada akhirnya mengantarkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup hedonisme. Faktor eksternal. Penyebab lain seorang memilih paham hedonisme adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor eksternal ini bisa berasal dari informasi atau juga globalisasi. Apalagi saat ini internet dan media sosial membuat kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang lain, kebiasaan-kebiasaan serta paham yang didapat di dunia maya atau di lingkungannya dianggap menjadi penyebab orang-orang tertarik untuk mengadaptasi gaya hidup hedonisme. Yang pertama, ada individualisme. Seseorang yang memiliki perilaku dan gaya hidup hedonisme cenderung individualis atau juga menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Yang kedua, konsumtif. Kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan adalah dampak buruk dari hedonisme. Hal tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata, sebab suka berbelanja. Yang ketiga, egois. Seorang yang memiliki gaya hidup atau perilaku hedonisme biasanya lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Keempat, cenderung pemalas. Sebagian orang yang terjerumus hedonisme juga lebih cenderung menjadi seorang yang pemalas serta tidak menghargai waktu. Kelima, kurang bertanggung jawab. Selain menjadi seorang yang pemalas, seorang dengan ideologi hedonisme ini juga biasanya kurang bertanggung jawab bahkan kepada diri sendiri. Keenam, boros. Demi kesenangan semata, mereka yang memiliki gaya hidup hedonisme biasanya sangat boros. Mereka akan mengeluarkan banyak sekali uang untuk hal-hal yang membuat senang tanpa mempedulikan manfaat serta juga kegunaan barang yang dibeli. Ketujuh, korupsi. Salah satu dampak hedonisme yang sering terjadi pada seseorang ialah kebiasaan korupsi. Bukan hanya korupsi uang, namun juga hal lain seperti misalnya korupsi waktu, korupsi pekerjaan, serta lain sebagainya. Cara menghindari perilaku hedonisme. Yang pertama, hentikan pengeluaran yang tidak perlu. Kedua, hidup sederhana. Ketiga, selektif dalam memilih teman. Keempat, tentukan prioritas. 5, selalu bersyukur. Mungkin segitu saja yang saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.